arti kemenangan ya mungkin Betul. selain dari piala dan sertifikat tersebut. Menurutku ya untuk musuh terberatku itu menurutku itu bukan orang lain gitu, tapi diri Siapa aku tuh? sendiri gitu. Bagaimana aku bisa lawan rasa malas aku gitu, Iya. lawan rasa takutku, Iya. bangkit lagi ketika aku down. Dan menurutku itu aku proud ketika aku bisa untuk survive gitu di masa-masa itu gitu. Jadi percaya sih kalau aku bisa melewati itu semua, Iya. sama kayak oh ternyata gue bisa nih ngelakuin ini sendiri tanpa bantuan orang lain, walaupun orang lain itu dukung kita juga sih. Terus What's up? Welcome to Sub Story at Polteknaker. Halo, hai Sobat Arbe. Selamat datang di Story at Polteknaker Podcast. Ruang di mana suara mahasiswa menggema dan inspirasi mengalir. Di sini kita akan berbagi cerita seru, pengalaman berkesan, hingga obrolan seru seputar kisah-kisah kampus yang penuh warna. Bersama aku, Lintang Tias Cahyani, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia semester 2. Di sini aku sebagai podcaster pada episode 2 kali ini. Nah, di sini kita ada kedatangan tamu, yaitu yang pertama ada Kak Tasya Arianti Puji Lestari yang telah memenangkan juara 2 Karate Kumite 50 kilo pada ajang kejuaraan invitasi mahasiswa cabang olahraga bela diri karate 2024. Dan di samping Kak Tasya juga ada Filza yang telah memenangkan juara 3 pencaksilat kelas D pada ajang kejuaraan invitasi mahasiswa cabang olahraga pencaksilat 2024. Keren banget guys, tepuk tangan dulu dong. Gimana nih kabarnya? Apa macet gitu kesini atau hujan badai banjir kan? Gimana Kak? Kang Filza? alhamdulillah enggak Alhamdulillah sih macet sih. Tadi karena hujan juga gitu, terus jadi macet pas sampai ke kampus ini. Jam berapa Kakak dari rumah? Aku dari rumah pagi karena kan mau bimbingan TA dulu tadi pagi gitu. Kalau Filza sendiri? Ya. alhamdulillah nggak macet sih tadi. Nggak Kamu dari macet. jam berapa? Tadi jam 2. Oh ya, tadi nanya kabar ya? Iya, kabar Alhamdulillah gimana? kabar aku baik. Iya. Kalau Filza sendiri nih gimana nih? Alhamdulillah baik juga kok. Gimana liburannya? Apa? Liburannya? Lebih ke olahraga sih ya. Iya, bela diri banget nih. Oke, tanpa berlama-lama mungkin ya, aku mau lanjut masuk ke intinya nih. Gimana sih, boleh dong diceritain gimana sih kalian meraih prestasi ini, tahu lombanya dari mana gitu. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Aku mau cerita background awal diriku dulu di bidang karate ini tuh mulai sejak kapan. Aku tuh mulai karate tuh di tahun 2013 nih, emang udah lama banget dari aku umur 9 tahun. Sebenarnya untuk awalnya tuh iseng aja join sebenarnya untuk ikut-ikutan aja Dari gitu. SD tuh Kak? Iya, dari SD bareng kakakku gitu. Nah, sampai akhirnya aku suka dan aku enjoy gitu untuk di karate. Dan sebenarnya untuk motivasi sederhana, awalnya itu sederhana gitu. Aku cuma pengen masuk sekolah favorit pakai jalur prestasi. Wow. Cuma nggak jadi sebenarnya. Karena Kenapa nilaiku tuh? aman aja. Oh, Nilaiku aman. syukurlah. Akhirnya gak jadi, tapi aku tetap konsisten latihan. Terus untuk aku ngejar prestasi juga karena dukungan dari mamaku sama pelatihku, jadi akhirnya aku ngejar prestasi sampai saat ini gitu. Untuk lomba kemarin nih yang terakhir itu kan di invitasi Betul. mahasiswa, itu kebetulan juga dapat infonya tuh dari kampus, dari pihak kampus infoin nih kalau misalnya ada perlombaan bidang karate. Kemudian aku tertarik lah untuk ikut karena kesempatan masa gak usah diambil gitu ya, harus diambil dong gitu kan. Nggak datang 2 kali juga ya Kak? Iya, jadi udah aku akhirnya coba untuk daftar, alhamdulillah menang juara 2. Alhamdulillah. Kalau Filza sendiri gimana tuh? Kalau aku itu SD jadi waktu SD papa aku ini kan jualan di hari Minggu itu waktu papaku jualan tuh dikasih formulir gitu loh di pinggir jalan gitu, ada kayak latihan hari Minggu. Nah terus karena aku anak paling bontot ya, jadi orang tua itu terakhir ya? pengennya anak yang terakhir ini
bisa bela diri gitu. Cuman di waktu aku SD ini kan karena kita sibuknya main mulu kan, jadi kayak nggak mau, aku tolak dulu nih, aku tolak nanti aja kalau udah SMP gitu kan. Nah ternyata udah di SMP ini kan kita baru masuk tuh udah dikasih formulir gitu kan. Iya. Nah di situ tuh bener-bener gitu dipilihnya tuh pencaksilat doang sama orang tua, karena ya udah dari orang tua juga sih sampai sekarang. Tapi sempet sih nggak ikut silat itu waktu kelas 10 SMA. Tapi kelas 11 12 ikut. Ikut. Terus tahu lomba yang terakhirnya tahu dari mana? Oh itu dari cutting Kak Hanif sama Kak Bani. Terus lu daftar, ada seleksi gitu nggak sih Kak? Oh nggak ada sih, cuman nginin berkas doang ya Kak. Ya karena mungkin kan karena pengalaman kita sudah juga pernah ikut lomba di beberapa pertandingan, jadi kita nggak ada seleksi untuk masuk pertandingan, untuk daftar pertandingan tersebut, jadi tinggal daftar aja. Iya, berkasnya dong sih yang harus dilengkapin. Waktu itu lombanya di mana sih Kak? Untuk lombanya sendiri kalau kita tuh di UNJ ya, di UNJ. Nah, terus apa motivasi kalian hingga kalian mau ikut kompetisi ini? Kan kompetisi ini juga lumayan besar ya jangkauannya. Pesaingnya juga pasti banyak dong. Apa sih motivasinya gitu? Mungkin kalau dari aku sendiri motivasinya tentunya untuk ini ya, apa ya, banggain Polteknaker gitu. Kita kenalin nih Polteknaker gitu. Wede. Mungkin mungkin salah satunya mungkin kan bisa lewat aku bisa bertanding di karate ini, jadi orang tahu nih ternyata Polteknaker ada cabang olahraga karate. Terus juga dengan aku juara, jadi orang tuh semakin tahu gini, ternyata Polteknaker juga support loh untuk mahasiswanya untuk ikut kejuaraan gitu. Keren. Kalau Filza gimana? Sama juga sih sebenarnya, kayak harus bawa nama Poltek itu bagus banget sih. Pesaingnya itu dari Indonesia, seluruh Indonesia atau Seluruh Indonesia. waktu itu kakak paling jauh setahu kakak dari mana? Paling jauh. Aku Medan. Wow. Medan kalau nggak Aceh deh. Nggak salah. Sama kakak juga. Aku lihat sih ada yang dari Jogja, Lampung, itu ya lumayan banyak juga sih tersebar dari seluruh Indonesia. Oke, kita bakal lanjut bahas proses kalian selama latihan nih. Kan apalagi Filza ya, pas kita masih semester 1 masih bingung-bingungnya nggak sih ngatur waktu antara tugas sama latihan tuh. Gimana waktu itu cara ngatur waktunya antara akademik, latihan sama mungkin kehidupan pribadi gitu. Begitu juga Kak Tasya yang waktu itu sempat lagi magang ya Kak? Iya. Kalau kita kan sibuknya kuliah kan, Betul. kuliah dari pagi sampai sore nih. Nah, jadi dari pagi itu aku berangkatnya jam 6:30. Itu kan kita selesai kuliahnya jam 4-an ya. Nah, Iya. jam 4-an itu lanjut latihan silat. Nah, selesai latihan silat itu kan maghrib. Nah, di maghrib itu kita pulangnya juga cukup lama sih, dari sini ke Bekasi kan. Berapa jam tuh? Itu setengah jam dari maghrib ketemu Isya. Lumayan bikin capek pegel ya. Sampai tuh ya briefing dulu sih, kayak curhat-curhat sama orang tua. Terus udah selesai curhat ya udah lanjut belajar lagi sampai jam 10, kalau nggak jam 11-an. Begadang nggak kalau misalnya ada tugas kayak gitu? Ada sampai jam 2-an. Wow. Kalau Kak Tasya pas magang gimana tuh Oke, sambil mungkin latihan? gimana aku manage waktunya gitu Betul, kan. betul. Mungkin antara aku di akademik, di non akademik, sama mungkin kehidupan pribadiku kayak main sama teman gitu kan. Betul. Kalau aku sih berusaha untuk nempatin ketiga hal itu sesuai prioritasnya gitu. Kalau di aku sendiri itu juga belum berarti juga bisa berlaku juga di kalian gitu. Kalau aku prioritasin pertama itu di akademik, kedua di non akademik, dan ketiga kehidupan pribadi aku. Nah, aku tuh apa ya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang bentrok gitu di antara mungkin aku ada kejuaraan karate tapi ada ujian ujian UAS di kampus gitu, aku kan prioritasin untuk fokus di ujian kampus gitu. Jadi berusaha untuk prioritasnya yang mana dulu nih gitu. Untuk manage waktunya tuh pas magang itu sebenarnya lumayan sulit juga sih sebenarnya juga. Pulang jam berapa tuh Kak kalau boleh Aku tahu? magang itu kan PP ya, dari Bekasi ke Jakarta naik transportasi umum. Iya. Nah, itu sulitnya itu aku pulang magang tuh dari tempat magang 5:30 sampai Bekasi itu jam 7:30-an. Sedangkan aku harus prepare berangkat karate lagi itu jam 7:30 itu aku langsung berangkat ganti baju, langsung prepare berangkat ke tempat latihan.
dan Sampai pulang ngos-ngosan gitu ya ceritanya juga. iya ngos-ngosan langsung. Aku tuh kadang tuh pasti berjalan aku WA mamaku, mah tolong siapin baju ya untuk berangkat karate gitu. Sampai akhirnya pas pulang langsung prepare berangkat ganti baju, cabut gitu berangkat latihan. Sampai aku latihan tuh sampai jam 9-an malam, dan itu emang agak lumayan lelah sih, tapi ya menurut aku semua kan worth it sih. Tapi ya masih sempat main-main gitu nggak sih Kak sama Oh, teman? tentu pasti aku ada main lah, masa aku nggak ada main gitu. Aku tuh berusaha untuk nih, aku Senin sampai Jumat itu aku fokusin untuk diriku di akademik sekitar mungkin 80% dan 20%-nya itu di non akademik. Aku kan karena ada latihan malam tuh. Iya. Kadang juga aku pulang magang, kadang aku juga langsung lanjut badminton gitu. Wow. Nah, kalau misalnya di hari Sabtu itu aku juga untuk full non akademik juga. Kalau di hari Sabtu, aku Sabtu pagi tuh udah ngajar karate. Aku Sabtu pagi ngajar karate di SD. Terus Sabtu sorenya tuh aku latihan karate. Nah, untuk jadi Sabtu itu benar-benar full aku karate. Nah, kalau minggunya aku baru main sama temanku. Jadi misal temanku ngajak untuk main di hari Sabtu, aku kadang tuh suka minta scheduling gitu kayak minggu aja gitu. Karena aku Sabtu ada latihan gitu. Akhirnya aku kadang kalau main tuh di hari Minggu sih. Itu jadi kayak kalau main sama teman, sama keluarga atau me time itu aku di hari Minggu full. Berarti kalian kalau misalnya latihan tuh pasti selalu malam ya? Kalau aku enggak sih, sore doang. Sampai sore jam maghrib lah paling ya? Dari jam 3 sampai maghrib doang. Kata sih selalu malam. Enggak juga. Aku tuh jadwal latihan Rabu malam itu latihan biasa, Kamis malam tuh kalau misalnya latihan prestasi tambahan. Nah, Sabtu sore itu latihan reguler biasa tuh sampai maghrib. Wow, padat Nah, banget. tuh kalau misalnya ada pertandingan tuh lebih ditingkatin lagi intensitas latihannya gitu, karena programnya kan beda gitu. Iya, betul-betul padat banget ya Kak jadwalnya. Nah, dari kalian bagi waktu maupun latihan ini, ada nggak sih strategi atau enggak kebiasaan gitu yang membantu kalian bisa memenangkan prestasi ini? Oke, strategi dari Atau gimana? kebiasaan ya? Kebiasaan ya, Iya. oke. Aku tuh saat ini tuh lagi baca buku kan, baca buku judulnya tuh Change Your Thinking, Change Your Life. Asik. Tuh ada kutipan, itu di situ tuh kutipannya tuh bersedia untuk membayar harganya gitu. Wow. Ketika kamu pengen dapetin apa yang kamu mau, kamu harus bersedia juga untuk ngelakuin apa yang emang itu bisa mengantarkan kalian kepada hal yang mau kalian mau gitu. Contoh mungkin aku kan mau untuk juara karate misalnya, aku harus rela berkorban untuk mungkin ngeluarin duit untuk pendaftaran kejuaraan karate kan karena nggak murah kan. Betul. Kedua, aku juga harus rela untuk ngorbanin waktu main sama temenku gitu, untuk aku lebih fokus untuk di latihan gini. Jadi kita tuh harus bersedia gitu untuk rela ngelakuin apapun demi apa yang kita mau gitu. Itu mungkin untuk strateginya, tapi untuk habitsnya sendiri gini kan, untuk hal yang besar pasti itu kan hasil dari akumulasi hal-hal kecil atau habits-habits yang udah kita lakuin kan. Nah, untuk habits sendiri, kalau aku itu mungkin gini ya, kan mungkin gini, level produktivitas kita, mood kita itu ditentuin sama 3 hal kan. Tidur, makan, sama olahraga. Aku mulai untuk memperbaiki habits aku dimulai dari 3 hal ini dulu nih. Nah, aku olahraga, mungkin tidur dulu kali ya, tidur. Aku berusaha untuk berusaha untuk bangun sebelum matahari terbit. Aku tuh berusaha untuk bangun pagi seberapapun mungkin aku begadang gitu. Nah, terus juga aku berusaha untuk gak begadang kalau misalnya itu gak penting amat gitu. Jadi paling ya mungkin karena ngerjain tugas gitu, itu kan emang sesuatu yang urgent gitu. Nah, untuk makan juga, makannya harus dijaga, kalau enggak ya mood kita akan berantakan kan kalau kita mood. Iya. Terus juga olahraga gitu. Olahraga aku selain tadi kan aku karate, aku juga ngelakuin aktivitas olahraga lain kan. Apa tuh kalau boleh tahu Kak? Aku badminton, Iya, aku badminton. karate juga kan tentunya. Terus aku juga sepedahan, aku juga lari sepedahan. gitu. Dan itu biasanya aku lakuin di minggu pagi sih, sebagai me time bagiku gitu. Mungkin itu sih untuk habitsnya. Ya mungkin coba untuk kayak kalian tuh ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang emang bisa kalian kebiasaan itu bisa mengantarkan kalian dengan target yang emang kalian mau capai gitu. Itu sih. Kalau misalnya dari Filza gimana nih? Kalau aku tuh ngambil tujuannya yang lebih baik dulu, terus membuat rencana yang matang, jadi kayak fokus sama fokus dulu ke tugas, baru fokus ke prestasi. Nah,
terus ambil risikonya juga sih, kayak contohnya kan lingkungan pasti kan ada kayak ngomongin kita, ih Iya, dulu anak iya ini bener apa banget. sih, itu bener-bener kalau aku dulu Down. iya itu membuat aku ngedown banget, kayak ih kok jadi orang gara-gara gua ngambil apa jago silat kok orang pada nggak suka sih gitu Iya, kan, padahal jadi ini julid emang ya. udah jadi julid banget. Terus sama diri sendiri sih harus percaya kalau bisa ngelakuin itu, terus ya nikmatin aja dah. Nikmati aja Iya, prosesnya lah ya. iya, benar, udah. Soalnya kan kita yang lakuin juga ya, Iya bukan betul. mereka. Nah, mungkin dari Filza sendiri kan tadi udah bilang ya kalau misalnya itu termasuk tantangan terbesar gitu Iya. yang dihadapi dalam pas latihan maupun perjalanan meraih prestasi ini. Mungkin kalau misalnya kata Tasya gimana? Mungkin izin kayak nggak boleh pulang malam gitu aman nggak kalau kalian? Atau ada tantangan terbesar lainnya? Kalau aku ada. Apa Kalau aku tuh? tuh aku harus WA harus on. Terus sama harus ngasih Sherlock juga sih, Sherlock lokasi kayak kalau nggak foto. Iya. Kadang tuh sempat kayak ngumpul sama teman SMP kan. Itu tumben banget kita malam-malam kumpul nih. Nah, aku coba izin ke orang tua. Oh, mau di mana nih? Udah kesini boleh. Terus udah nyampe Sherlock buruan, kalau nggak foto. Iya. Terus kalau nggak dikirimin foto itu yang ada nggak diizinin lagi, kayak Nggak diizinin mama udah main. nggak percaya lagi sama kamu gitu. Kalau nggak apa-apa. Jadi harus WA-nya sih harus on banget. Kalau kata Tasya tantangan terbesarnya apa kak? Tantangan terbesar dalam apa nih? Dalam proses latihan maupun Proses latihan. iya selama meraih prestasi kemarin maupun kemarin-kemarinnya lagi. Oh, kalau aku tantangannya pertama menjaga konsistensi. Tadi konsistensi itu lumayan apa ya, butuh effort juga untuk jaga konsistensi, rasa semangat gitu. Kadang kan kita udah lelah nih, udah lelah magang, udah Capek lelah ya. iya, udah lelah belajar juga. Sedangkan pas semester awal itu juga kan MSDM pulangnya dari pagi Banget, dari dari pagi pagi sampai sampai malam sore nggak kan. bisa. Itu capek juga gitu di kampus. Sedangkan aku juga harus latihan. Itu kadang tuh ada sih rasa tuh kayak aduh malas gitu berangkat, tapi kadang aku paksa juga gitu. Kadang aku paksa latihan, akhirnya pas latihan sebenarnya rasa malas itu cuma singgah sementara aja gitu. Pas latihan aku enjoy aja gitu. Jadi untuk aku tantangannya tuh ya jaga rasa semangat itu sih. Oke, lanjut aku mau nanya nih, kan tadi aku udah bahas tentang proses, strategi, tantangan. Sebenarnya di luar dari itu ya, arti kemenangan tersendiri bagi kalian tuh apa? Di luar dari piala sertifikat sama medali lah ya. Apa tuh? Kalau boleh tahu ya. Oke, kamu dulu. Mendapatkan sertifikat gitu ya. Ya, maksudnya arti kemenangan ya. Kalau aku tuh jadi percaya sih kalau aku bisa melewati itu semua, Iya. sama kayak oh ternyata gue bisa nih ngelakuin ini sendiri tanpa bantuan orang lain, walaupun orang lain itu dukung kita juga sih. Terus ya udah itu aja. Oke, mungkin arti kemenangan ya, mungkin Betul. selain dari piala dan sertifikat tersebut. Menurutku ya untuk musuh terberatku itu menurutku itu bukan orang lain gitu, tapi Siapa diri tuh? aku sendiri gitu. Bagaimana aku bisa lawan rasa malas aku gitu, Iya. lawan rasa takutku, Iya. bangkit lagi ketika aku down. Dan menurutku itu aku proud ketika aku bisa untuk survive gitu di masa-masa itu gitu. Dan apa ya, ketika aku apa ya, pentingnya itu sebenarnya piala sama sertifikat itu kan paling itu cuma fisik doang kan. Iya. Sebenarnya makna sejatinya kemenangan ada ketika aku bisa terus bertumbuh dan berkembang gitu. Aku berprogres setiap harinya, dari aku yang diriku sekarang dengan diriku yang kemarin gitu. Jadi kompetitorku bukan orang lain, tapi aku memposisikan kompetitorku pertama tuh diriku sendiri gitu. Aku bisa lawan gak nih rasa malasku gitu, rasa mungkin aku down ketika aku nggak mau latihan gitu. Jadi itu sih yang arti kemenangan bagi aku, karena percuma juga kita udah menang juara, Iya. misal udah juara tapi kita setelahnya malas gitu untuk jaga apa ya, latihannya gitu. Jadi percuma buat apa gitu kan, ilmu itu akan hilang juga gitu. Yang penting kita terus aja kita berproses gitu, berkembang. Itu sih yang terpenting bagiku. Jadi menurut kakak sendiri pun pengalaman-pengalaman kemarin-kemarin itu dapat membentuk karakter seperti ya menghilangkan rasa malas ya. Kalau misalnya dari Filza gimana? Ada membentuk karakter pengalaman yang kalian rasain gitu
dalam membentuk karakter maupun tujuan hidup gitu. Jadi siapa tahu jadi tahu arah tujuan hidupnya kemana. Ada nggak kira-kira? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya itu. Ya. Bagaimana pengalaman tersebut bisa membentuk diri aku gitu. Jujur kan aku pernah di posisi dimana aku merasa down banget gitu. Pas itu tuh di peralihan dari aku semester 4 ke semester 5, Ya. itu jujur aku down banget karena aku ngerasa aku gagal di kedua bidang nih. Aku gagal di akademik dan non akademik gitu. Bukan berarti aku gagal di akademik aku nilaiku gak aman, bukan sih, lebih ke pada saat itu kan seharusnya aku udah magang, tapi aku daftar sana sini aku masih belum ada kepastian segala macam dan aku gagal di wawancara beberapa perusahaan. Dan sedangkan aku juga harus ikut lomba Porseni pada saat itu. Iya. Pekan Olahraga dan Seni di Malang, itu sepoliteknik se-Indonesia mewakili Poltek, dan pada saat itu aku juga gagal juga nih lomba. Jadi aku ngerasa aku udah gagal di akademik, aku gagal juga di non akademik gitu. Aku ngerasa down banget. Iya. Tapi aku mencoba untuk memaknai semua pengalaman aku tuh dengan hal baik gitu, makna baik, meskipun hal buruk sekalipun kayak tadi aku gagal gitu. Kayak aku coba untuk kayak refleksikan lagi gitu atas usaha-usaha yang udah aku lakuin gitu. Mungkin emang aku masih ada yang mungkin perlu aku tingkatin gitu. Jadi aku mencoba untuk pengalaman tersebut membentuk diri aku untuk aku ya coba untuk belajar lagi gitu, untuk ningkatin lagi, jangan down, dan membuat diri aku untuk kayak tangguh gitu. Jadi mental aku lebih kuat lagi gitu. Keren banget sih Kak. Kalau biasa gimana nih? Kalau aku itu kegagalan ya. Kegagalannya sempat waktu kita masuk kuliah ya, mulai daftar kuliah ya. Iya, Itu tuh betul. aku punya teman satu udah deket banget. Kita itu berdua keterima SNBP yang dimana ternyata dia doang nih yang dapat, aku nggak dapat. Terus itu aku juga ngerasain kayak gitu sih. aku nggak dapet. Nah, aku itu di SMA ini kan lebih ke non akademik daripada akademik ya. Iya. Nah, jadi aku karena nggak dapet SNBP lanjut ke SNBT kan. Nah, di Iya. SNBT ini kan orang-orang pinter ya, dan aku kayak aku orang non akademik bukan akademik gitu kan. Paham. Terus aku cobalah belajar kan. Terus mungkinan dari SNBT ini kan karena aku otak aku ini kan kepikirannya kan non akademik daripada akademik kan. Iya. Nah, aku dari udah masuk kuliah ini tuh aku kayak gue kayak harusnya lebih 50% non akademik sama akademik gitu. Kayak maksudnya non akademik sama akademik 50%, Ya, 50%, 50-50 lah ya. jadi kayak nanti kalau ada organisasi atau apa, gue bisa nih ngelakuin ini gitu sih. Keren. Mantap deh, mantap. Nah, kan karena mungkin waktunya terbatas ya guys. Setelah kita melewati proses makna kemenangan juga, aku mau nanya nih. Misal ada teman-teman yang juga lagi mempersiapkan hal ini, maksudnya prestasi-prestasi ini, tapi kayak kehilangan motivasi, kayak males latihan, gimana sih tanggapan kalian? Ada nggak sih kata-kata atau pesan yang bisa membuat mereka kembali semangat? Karena kan penting ya buat nggak hanya fokus pada kemenangan, tapi juga pada proses. Mungkin ada tips-tipsnya gitu. Mungkin dari aku kali ya. Boleh. Tips untuk sobat Persma dan mahasiswa mungkin yang lain yang interest dengan Polteknaker, mungkin tips-tipsnya gitu. Ya. Coba cari bidang yang kalian tuh suka dan enjoy untuk ngabisin banyak waktu di situ. Terus kalian juga coba untuk tetapin target kalian. Terus yang ketiga, jaga konsistensi dan jaga semangatnya. Itu sih yang paling penting gitu. Juga kita juga nggak harus fokus sama kemenangan gitu, karena juga kadang tuh kalau kita fokus sama kemenangan aja kadang beban gak sih? Banget. Jadi kayak buat kita tuh ke pressure gitu, gimana nih caranya menang, aduh jadi clueless gitu kan. Betul. Jadi ya kita harus fokus juga sama prosesnya. Nah, ibarat tuh analoginya kayak kalian mau naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2, tapi kalian cuma fokus ke lantai 2, kalian nggak fokus sama langkah kalian gitu. Jadi kalian bisa aja salah pijakan gitu, kalian bisa aja kepleset, yang ada kalian jatuh lagi ke lantai dasar dan kalian harus mulai ulang dari awal lagi gitu kan. Jadi bagaimana kayak kalian tuh juga harus perhatiin proses kalian, gimana gue bisa capai apa yang gue pengen gitu.
Jadi intinya gitu sih, selain kalian fokus sama proses, kalian juga harus nikmatin prosesnya gitu. Percuma juga kan kalian udah fokus tapi sama proses, tapi kalian kayak banyak ngeluh, aduh capek, aduh gini, aduh Ngeluh gitu. mulu ya? Iya gitu. Jadi kayak kita harus nikmatin nih prosesnya. Kalau tambah lagi analoginya, contohnya kita mau naik gunung, Iya. kita mau dapetin view terbaik di atas sana, tapi pada saat kalian mau naik ke atas itu, kalian banyak ngeluh, kalian aduh apa namanya, arenanya apa, terjalnya gini amat, jadi kayak males gitu, atau enggak kayak aduh apa capek, aduh ini, jadi yang pada di kalian nyampe di atas sana, yang ada kalian kayak capek, terus kayak aduh gitu, kayaknya nggak worth it nih gitu. Jadi kayak mau apapun nanti kalian proses kalian laluin sampai kalian capai di atas sana, ya kalian nikmati. Mau di sepanjang perjalanan kalian capek, kalian malas, kalian cedera atau segala macem, ya nikmatin aja gitu. Semua akan terasa worth it kok ketika kalian tuh mendapetin apa yang kalian mau gitu. Jadi intinya Nikmatin aja. Ya nikmatin aja, enjoy aja. Nah, kalau kata Tasya kan tipsnya ya. Iya. Kalau aku kata-katanya aja nih. Boleh. Kata-katanya, jangan takut gagal, takutlah untuk mencoba. Betul, gila, keren banget. Sebelumnya makasih ya Kak Tasya, Filza udah ngobrol seru sama aku di sini. Kurang lebihnya aku juga mohon maaf karena aku juga masih baru. Ada pesan-kesan selama proses ini nggak Kak? Mungkin. Podcast ini Ya. seru banget podcastnya. Tadi kita udah disiapin kita disiapin makanan, minuman, terus ini setnya ini bagus banget nih, kayak profesional, kayak di podcast youtuber gitu loh. aku mau terima kasih nih sama Persma Arbeit karena udah ngundang aku, Filza dan teman-teman lainnya Makasih gitu. kembali, Kak. Jadi ini pertama kalinya. Iya, ini first time bagiku untuk diundang podcast ini, dan Sama semoga aku. aja podcast ini akan berlanjut ya ke episode-episode selanjutnya. Amin. Semoga Persma Arbeit lebih dikenal lagi, lebih Amin. aktif dan kreatif gitu. Dan Amin. aku berharap juga dengan ada podcast ini kita tuh bisa memotivasi gitu untuk mahasiswa-mahasiswa lain untuk bisa mungkin berprestasi juga di bidang yang kalian sukain gitu sih. Oke, mantap banget obrolan kita. Jadi kita bakal Seret ya Kak? Seret ya? guys, itu dia obrolan kita di Story at Polteknaker Podcast. Kalau Sobat Arbeit merasa relate atau terinspirasi, boleh dong share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita bakal ngobrolin lebih banyak cerita seru mahasiswa. Bye-bye!